Halo semuanya, trip Indonesia Timur bareng Awi Garage dan juga Pak D. Ahmad Wildani kita lanjutkan ya teman-teman. Nah kemarin setelah di episode sebelumnya kita melintas batas dari Kota Dili menuju ke Kupang. Di episode kali ini kita mau melanjutkan petualangannya teman-teman. Dan selama di Kupang ini kan kita lagi menunggu jadwal kapal. Kapal itu datangnya nanti sekitar tanggal 1 teman-teman. Sementara sekarang itu masih tanggal 29. Jadi kita tuh punya banyak waktu sebenarnya di Kupang. Cuma karena waktu itu kondisi cuaca tidak bagus, jadi kami tidak berani untuk keluar dari Kupang. Contohnya kita misalnya mau ke Pulau Semau atau ke Pulau Kera atau ke beberapa tempat yang ada di sekitar Kupang ini kita nggak berani keluar karena kemarin waktu perjalanan dari Kota Dili menuju ke Kupang itu saja kita sudah terjebak longsor teman-teman, karena memang cuaca sedang tidak baik-baik saja. Bahkan di beberapa hari terakhir itu ASDP Kupang mengumumkan bahwa kapal-kapal mereka tuh tidak berani berlayar karena memang cuaca sedang tidak baik-baik saja. Jadi ya selama 4 hari ke depan kita mungkin akan stay di Kupang di Mesnya Bagong sambil beres-beres mobil, beres-beres editan yang belum keedit. Dan ya beginilah tantangannya kalau kita mau trip di Indonesia Timur, khususnya di Kepulauan Nusa Tenggara Timur ini teman-teman, karena memang cuacanya tidak menentu. Dan ini kami lagi diajak jalan-jalan sore sama Mas Denny Hasan, salah satu kru Bagong dari cabang yang ada di Kupang teman-teman. Dan ya kita santai-santai dulu sini yuk. Gaskan? Terima kasih. Alhamdulillah akhirnya sampai. Gak bisa ngomong apa-apa sih. Indah, bangga, bahagia. Ini masjidnya view-nya bagus teman-teman di sini. Nah, kopi boleh, ini kopi. Badai teman-teman di sana. Ini juragannya sini Mas Denny. Arema Malang ya Mas Ben? Malang. Okay. Kupang kita nggak kemana-mana teman-teman karena nunggu kapal kita tuh adanya tanggal 1. Sekarang masih tanggal 29, masih ada 3 hari lagi di Kupang. Ya nyantai-nyantai dulu lah, karena jalan-jalanan tuh juga banyak yang longsor. Kayak kemarin waktu mau pulang itu ada di jalur menuju Kupang tuh longsor. Jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan kita akan stay aja di kota Kupang. Ya beres-beres file, nyuci, bersih-bersih mobil. Ini habis sarapan tadi kita belanja-belanja perbekalan. Nih makan di Kelapa Lima teman-teman, ikan kuah asam yang jual wong Jawa, langganannya Mas Dani.
Si Pak D sama Mas Noy pada mager di rumah aja, dia kepanasan katanya nggak kuat. Oke, mari kita makan. Let's go. Dan khasnya di sini itu selalu ada jeruk. Makanannya apapun pasti selalu pakai ini. Mau bakso, mau apa tuh pasti pakai. Dan view-nya langsung laut. Wih. Ini nih yang mahal nih, priceless. Ini yang khas dari NTT, itu sambal luwak seperti ini teman-teman. Seger ini dari tomat, cemangi. Nah, di sini seger-seger banget nih teman-teman yang diolah. Beres teman-teman, karena lusa kita sudah mau naik kapal, jadi barang-barang yang mau dipakai ke kapal ditaruh di backpack terus dinaikin. Mereka pada koper. Dan celananya Pak D itu kayak gitu. Kalau gak SpongeBob ya gambar kedai-kedaian gitu. Pagi-pagi bangun hujan lebat, nah, masih tidur. Oke teman-teman, sekarang jam 10:06, kita mau keluar cari sarapan. Tapi kondisi beberapa hari terakhir ini hujan terus teman-teman. Jadi ya inilah, nggak bisa kemana-mana juga di Kupang. Mau keluar Kupang takut longsor. Kemarin sempat longsor tuh yang jalur di Batu Putih kalau nggak salah. Terus pengen ke pulau takut nggak bisa pulang karena angin. Jadi ya usah, kita standby di mobil aja sambil beresin file-file. Kembali sarapan soto Lamongan cabang Kupang. Kita di Kupangnya lumayan lama karena nunggu jadwal kapal. Kemarin tuh harusnya tanggal 31, terus mundur lagi jadi tanggal 1. Karena kemarin harusnya kita tuh naik Rucitra 8, tapi Rucitra 8-nya balik ke line aslinya, yaitu ND Labuan Bajo, Lombok, terus ke Surabaya. Nah, karena kemarin Kartika 5-nya lagi dock, jadi digantikan oleh Rucitra 8. Nah, sekarang ini pelayaran perdananya Kartika 5 setelah docking teman-teman. Dan ini kita di Kupang sampai 4 hari kalau nggak salah di sini. Jadi kerjanya kayak gini, mau kemana-mana juga susah karena lagi musim hujan, angin, badai. Jadi kami memutuskan untuk nggak kemana-mana. Karena kemarin sempat longsor juga di Jalan Trans Timur, ketika keluar Kupang itu longsor. Terus mau main ke pulau-pulau seperti Pulau Sumau, Pulau Kera itu juga takut nggak bisa balik karena ombaknya lumayan besar. Dan hari ini pengumuman dari ASDP Kupang itu semua ferry yang berlayar dari Kupang menuju ke Rote, ke Waingapu, ke Aimere, ke Sabu itu di cancel perjalanannya karena cuaca buruk. Ya beginilah, kita makan-makannya GoFood-GoFoodan. Kita
Kita masih di depan Mes Bagong, jadi aman di sini teman-teman untuk parkir mobilnya. Terus bisa numpang toilet juga. Gimana Pak De? Aman. Oke teman-teman, sekarang jam 21.28 tanggal 31 Januari. Kita bersiap untuk menuju ke pelabuhan. Dan ini kita mau pamit teman-teman. Matur nuwun Mas Jenny. Ayo mulai Malang. Pak Bos, terima kasih maaf kerepotinnya. Silakan matur nuwun Mas. Maaf ngerepotkan. Seneng tambah. Mas Yudi, matur nuwun sangat. Sampai ketemu lagi. Oke. Mas, oke. Silakan pulang. Kita pamit teman-teman dari Bagong ALPN di sini. Jangan keluar kan? Semau kepada apa? Hah? Oke teman-teman, kita bersiap meninggalkan. Yang mulai coba ngabari. Oke. Apa mana kata diteksili ya? Wes kenal cewek kene Mas Denny lupa kampung kok. Nah, itu. Nah, ini kita lagi mau melanjutkan perjalanan teman-teman. Sudah pamit tadi sama teman-teman di Bagong sini. Dan kita stay di sini 4 hari kemarin tuh, 4 dari Kupang. Mas, matur nuwun. Sampai ketemu lagi. Petang dino, Mas. Yo, oke. Yo. Assalamualaikum. Di Kupang tidak tanggung 4 hari. 4 hari. Oh, enak kalau dari kita dari ke Timor Leste-nya datang berarti 6 hari. seminggu. Wah. Tapi untuk mereka Baik-baik. semua dan enak-enakan semua. Friendly. Nah, friendly. Semoga rezekinya Dilancarkan. Semuanya. Diberi kesehatan. Dan untuk berkah. ALPN-nya lancar, Bagongnya. Jam 21.48 kita persiapan UTW menuju ke pelabuhan. Yang ngerepoti wong turu wong ngono ya. Ngoyo, missing. Ya. Masuk dulu ya. Iya, ya begitulah perjalanan teman-teman. Kita selalu dipertemukan dengan orang-orang baik ketika kita niatnya baik. Betul nggak? Nah, itu. Matur nuwun Mas Uco, Mas Yudi, Mas Denny, Babi dan semua teman-teman yang ada di Kupang. Sudah kita repotin. Kita lanjut gaskan menuju ke Pulau Jawa lagi. Cayon aman? Aman deh. Aman terkendali. Ngantuk kalau di kere. Hah? Ngantuk. Ojo ngantuk Ya, beginilah kondisi kota Kupang teman-teman. Dan beberapa hari terakhir ini memang cuaca tidak menentu. Jadi ya kita nggak kemana-mana, nggak explore Kupang. Oke teman-teman, sebelum masuk ke kapal kita belanja dulu di sini. Udah mau tutup kayaknya tuh Indomaret nih. Oh 24 jam Indomaretnya. Yes, ini mau masuk. Jagung bakar ya. Cari makan dulu teman-teman menuju ke pelabuhan.
Tadi ada lihat spanduk tempe penyet. Nah, kita mau ke sana tuh. Akhirnya ketemu senengannya guys. Tempe tahu. Soalnya juga loh, tempe tahu. Ya teman-teman, sekarang jam 22:52 waktu Indonesia Tengah. Kita sudah mengarah menuju ke Pelabuhan Tenau. Tadi udah makan nasi alot. Nasinya kemuparas banget teman-teman, nasi aking ya. Mungkin orang sini senangnya kayak gitu ya dia. Ya, kalau di Jawa kan yang apa? Pulen panas gitu ya, mungkin seleranya beda. Salah teknisnya. Sampai penjualnya ini ya ngomong, nasinya alot ya mas? Enggak, nasinya durung mateng apa piye? Iya sih, kira sih. Anu sama tinggalan ini. Map sama Mobil cilik nggak ngono kuwi. Oke, kiri. Kiri. Nah, bismillah. Oke, teman-teman, kita sampai juga di Pelabuhan Tenau. Ini dulu tiket satu. Bayar nih ya. Ada teman-teman. Iya, apik lek. Dharma Kartika 5. Bapaknya sepertinya sih belum ini teman-teman, belum muat ya itu. Kayak gimana lu? Nah itu kapalnya sudah sandar dari tadi pagi ternyata teman-teman, dan kita belum bisa loading. Nanti muatnya itu sekitar jam 2-an karena menyesuaikan dengan kondisi airnya. Kalau sekarang itu masih pasang jadi masih terlalu tinggi. Jadi nanti udah mulai agak surut, dia udah agak landai, terus baru diizinkan untuk masuk. Ya akhirnya ketemu lagi sama Dharma Kartika 5. Dan ini tuh baru line pertamanya dia setelah docking teman-teman. Kemarin tuh beberapa waktu lalu tuh docking, jadi yang ke Kupang itu dilayani oleh Dharma Rucitra 8. Nah sekarang si Kartika 5 nya sudah jalan di Rucitra 8 nya balik ke line sebelumnya, yaitu ke ND Labuan Bajo Lembar ke Surabaya. Nah sementara Kartika 5 ini melayani rute dari Kupang, Waingapu, Lembar, Surabaya. Ya akhirnya ketemu lagi. Kita lihat ya nanti setelah docking kayak gimana. Waktu line perdana dari Surabaya ke Kupang saya juga ikut kapal ini teman-teman, dan itu masih belum selesai pengerjaannya. Yang bagian ekonomi duduk itu masih dikerjain, terus yang atas juga masih banyak pekerjaan. Nah setelah docking kita lihat nanti ya seperti apa. Piyuhang ini tiba-tiba hujan badai teman-teman. Untung kita sudah sampai di sini. Lihat tuh di atas mobil-mobil truknya tuh anginnya. Piye? Ada yang gak kangen katanya. Isik kurang kepingin pulang, Lek. Oh iya, dia masih 14 hari. 15 cok. Kita sama? 15 hari oh. Oke. Kan udah jam 00. Oh iya, sudah ganti hari. Nah oke teman-teman, selamat pagi. Sekarang udah jam 01.00 dan hari ini kita akan nyebrang balik ke Pulau Jawa. Nah setelah 15 hari perjalanan kita akhirnya kembali ke Pulau Jawa teman-teman, naik Dharma Kartika 5. Ini kapal yang pertama line dari Surabaya ke Kupang. Waktu pelayanan pertama saya sempat ikut teman-teman, dan hari ini ikut lagi, dan kapal ini baru saja dock kemarin. Dan ya nanti kita lihat ya perbedaannya seperti apa. Karena kemarin kan waktu pertama line perdana itu
belum selesai semua ya, kayak ekonomi duduk itu belum selesai, belum bisa didudukin. Terus di bagian atas juga masih banyak perbaikan. Kita lihat nanti setelah dok seperti apa. Dan ya akhirnya lagi-lagi harus pulang dan harus meninggalkan Nusa Tenggara Timur, salah satu tempat yang selalu saya rindui untuk didatengin lagi dan akhirnya kita juga harus berpisah dengan orang-orang baik yang sudah nolongin kita selama perjalanan. Ada Bang Uco, ada Mas Denny, ada Mas Yudi, dan Bang Silver. Ketemu Bang Silver Komong lagi setelah kemarin yang dulu waktu saya naik Bagong bareng Pak De Wildani juga sama Bang Silver. Dan ya kita masih nunggu jadwal masuk, nanti sekitar jam 2, jam 3 kita sudah diizinkan muat. Karena sekarang lautnya masih tinggi, jadi ramdornya itu masih lumayan tinggi untuk truk-truk bisa naik. Oke, semoga laut teduh dan direncanakan kita akan berangkat tuh besok pagi jam 6. Semoga tidak molor ya teman-teman. Oke, let's go. Nah, yang di sana itu kapal-kapal yang ke Rote teman-teman, kayaknya kapal cepatnya. Dan hari ini kapal ke Rote, kapal ke Aimere, Waingapu, terus kapal ke Sabu itu nggak berangkat ferinya karena cuaca tidak bagus gitu. Jadi diumumkan di Instagramnya SDP Kupang tadi. Ini nih kita naik Dharma Kartika 5 lagi. Ini di atas ada tempat fitnessnya, ada tempat karaoke. Jam 1.56 sudah mulai muat teman-teman yang truk-truk. Yang truk-truk besar masuk duluan. Ini ngangkat pisang, banyak pisang di sini teman-teman. Dibawa ke Jawa. Ini pisang-pisang ini ternyata dari daerah Melaka teman-teman, Kabupaten Baru di Nusa Tenggara Timur. Ini mau dibawa ke Surabaya ini. Gila, ini full di belakang. Di sana memang sentra sih, sentra perkebunan pisang dan juga daerahnya subur kan. Melaka daerahnya datar, bukan bukit-bukit. Ini banyak banget ternyata pisang-pisangnya teman-teman, yang diangkut dari tadi truknya truk pisang semua. Sampai full, tadi juga full itu khusus gitu gedenya tuh, full pisang. Plat BE Lampung ya. Ini full muatan ini pisang ini. Dibawa ke Surabaya katanya. Malaka subur berarti ya. Setelah truk-truknya selesai, kita siap-siap masuk teman-teman. Oke teman-teman, sekarang jam 3:28 kita udah mau masuk
ke kapalnya. Tadi mobil kita sudah masuk. Kali ini kita di kelas 2 teman-teman, sudah dapat gelang biru. Oke teman-teman, kita masuk ya. Nih, KM Dharma Kartika 5 akhirnya kembali lagi ke kapal ini teman-teman. Hari ini muatannya penuh dengan ekspedisi kayaknya. Nah, kita tuh di atas kayaknya. Masuk mobil kecil, jadi masuk ke lantai 2. Ini licin banget ya, sendal saya licin karena habis hujan. Nah, ini sebagian truk juga ternyata di lantai 2 teman-teman. Ini kita di sana mobilnya, mau ngambil tas dulu, terus nanti kita ke kamar. Diperkirakan nanti akan berangkat sekitar jam 7 kapalnya. Ini mobilnya di sini teman-teman. Yuk kita ambil tasnya, terus kita ke kamar. Oke teman-teman, ini kita lagi siap-siap. Yang perlu dibawa ke kamar, yang nggak perlu tinggal di mobil. Pada jaketku hilang, kurang ajar ini. Sama logistik dibawa ke turun. Oke teman-teman, kita sudah bawa tas masing-masing, kita mau ke kamar. Dapat bilang. Yuk, Mas. Mana kita? Camping. Kita tidur aja. Ya kucing apa ya? Yang di lantai 2 sih nggak terlalu ramai teman-teman. Di bawah juga tadi disusun bagus. Emang kapalnya gede sih, kapal gede banget. Kita mau nuker kunci dulu teman-teman. Kita kelas 2 tuh satu kamar berempat. Semoga saja nggak ada orang lain ya. Ini kita udah tuker kunci teman-teman. Kita satu kamar berempat. Tadi kata masnya kalau nanti ada orang lain di kelas 2 juga kan dimasukin ke kamar kita. Semoga aja nggak ada ya, jadi biar bertiga aja di kamar. Oke mas. Oke teman-teman, kita sudah ada di kelas 2. Ini kelas 2, jadi satu kamar itu ada berempat.
Di sini ada TV, ada lemari-lemari, ada live vest, terus jendelanya langsung keluar, jadi bisa menggalau-galau duduk di sini. Gimana Mas Noy? Semoga nggak mabok ya. Aman kayak Mas. Enak soalnya ya. Enak soalnya. Dia tuh mabok, kemarin kamu mabok di mana sih? Oh ini, Bali Lombok. Bukan, yang Lombok arah ke itu. Lombok ke Labuan Bajo. Lempar ke Labuan. Iya, Padang Baik Lombok yang 5 jam, yang malam-malam. Nah itu Kerwasa. Terus sama yang ini, Larantuka Kupang. Lantuk aku Pak. Yang ku ajak naik itu toh. Di sini kapalnya besar sih, harusnya nggak terlalu ngaruh. Kalau ferry mah ngaruh banget. Ferry itu apa? Kontainer masuk aja biut gitu langsung keras. Ya teman-teman, itu terminal Helong Kupang, terminal penumpang. Itu yang nganter-nganter kayaknya. Atau penumpangnya tadi belum masuk? Belum masuk. Belum ya, yang penumpang jalan kaki ya? Belum. Tadi yang kendaraan aja berarti. Itu masih yang mereka nunggu di sana. Enak ini ya sini kok. Oke teman-teman, selamat pagi. Akhirnya on board lagi bareng KM Dharma Kartika 5. Dan sekarang jam berapa ini? Jam 6:24. Kita tadi sempat tidur sebentar. Dan ternyata di kamar kita juga ada orang teman-teman. Jadi kita bertiga terus tambah 1 orang lagi. Dan ya, direncanakan kita akan berangkat jam 7 nanti. Nggak tahu, ramdornya masih belum ditutup. Dan ada sedikit perubahan yang saya lihat di Dharma Kartika 5 ini ketika awal-awal kemarin berlayar dari Surabaya ke Kupang waktu awal. Di bagian belakang ini dulu ada kursi-kursi santai, sekarang udah nggak ada. Dan catnya masih baru sih, kerasa, kelihatan banget. Dan di belakang sana itu Pulau Semau, cakep banget. Mari kita dari rote di sana, terus sunrise-nya juga bagus dari belakang. Oke, nah begini penampakan dari KM Dharma Kartika 5 di tahun 2025 tanggal 1 Februari teman-teman. Sekarang udah tanggal 1 ya. Jadi kita sudah 15 hari menyusuri dari Tanah Jawa menuju ke daratan Bali, Lombok, Sumbawa, Flores, Timor, Rote. Dan hari ini masih nunggu pemberangkatan kapal. Ya beginilah kondisinya teman-teman di KM Dharma Kartika 5. Sebenarnya saya tuh pengen naik yang KM Rucitra 8, cuma saya kan belum pernah ya naik Rucitra 8. Tapi ini kapal ini kemarin tuh dock dan baru kali ini jalan teman-teman. Ini jalan perdananya KM Dharma Kartika 5 setelah dock. Ya emang jodohnya sama Dharma Kartika 5 ya. Halo Mas Noy. Ngantuk Mas. Tadi dia pakai hair dryer di. Aku kaget guys. Pakai hair dryer di kamar mandi. Kamar mandi pria kan kalau di itu ada lengkap sih, kamar mandinya bagus bersih. Nanti deh kita lihat kalau siang-siang ya. Nah di sana terminal Helong Kupang. Kalau teman-teman naik kapal cepat dari Kupang menuju ke Rote, menuju ke Sabu, menuju ke mana lagi ya? Itu lewatnya dari sini. Dan kapal Pelni juga sandarnya di sini. Kapal Pelni yang masuk sini tuh ada KM Sirimau masuk Kupang, terus apa lagi ya nggak salah ya masuk Kupang ya. Ada beberapa kali bisa cek di Pelni Mobile. Dan sekarang KM Rucitra 8 itu di rute aslinya yaitu ND, Labuan Bajo, Lembar, terus ke Surabaya. Sementara rute yang ke Kupang digantikan oleh KM Dharma Kartika 5. Sudah selesai dock dia teman-teman. Oke, cacatnya juga masih baru tuh cacat ini. Kayaknya kita melihat seseorang yang kita kenal. Siapa itu? Siapa ke dia? Sanerek nggogok ket mau ora pindah-pindah. Kerasa teman ini lapangan futsal di Dharma Kartika 5. Di atasnya ada netnya juga, jadi bolanya nggak bakal jatuh.
Ini kalau kesini buka sendal ya, biar nggak kotor. Ini masih basah soalnya baru hujan teman-teman. Nah itu kapal-kapal yang ke Pulau Semau teman-teman. Nah kalau pas lagi surut gini, nurunin motornya tuh PR, harus digotong. Nah itu tuh kayaknya udah siap digotong nanti. Nih pilot drone-nya lagi ngumpul guys, main layang-layang. Oke teman-teman, tepat jam 7:29 kita sudah meninggalkan pelabuhan Tenau yang ada di Kupang. Tadi itu ada truk satu itu, dia kayaknya telat masuknya, terus mencoba naik tapi ternyata terlalu tinggi, terlalu jelek tuh, haluannya nggak kuat, dia nggak kuat naik, akhirnya ditinggal dan ram doornya ditutup, terus kita berangkat. Ya akhirnya harus meninggalkan lagi Kupang. Sampai ketemu lagi Kupang. Semoga ada waktu dan kesempatan serta umur panjang untuk bisa datang ke sini lagi untuk eksplor banyak tempat yang ada di Nusa Tenggara Timur ini. Udah jam 7.49, kita pulang ke kamar, tidur dulu teman-teman. Nanti siang baru explore tempat ini. Sebenarnya kalau teman-teman kemarin sudah lihat video-video saya yang pertama, bisa lihat di saya juga sudah explore tempat-tempat yang ada di sini. Nah di sini kemarin belum jadi, ini sekarang udah jadi. Yang di dalam sini kan ada yang ekonomi duduk, waktu itu belum dibuka. Nah udah bindeng suaranya teman-teman. Udah mulai drop ya, kita istirahat dulu deh. Tuh cari harap nganggur lift. Di sini juga ada tempat buat santai, ada co-working space buat kerja di sini, ada colokan kalau masih ada sinyal ya. Dulu tuh ada kursi pijet di sini. Ini ada ruang podcast DLU. Waktu itu sempat dipakai sih. Nah kamarku dulu sini teman-teman, VIP tapi yang sana sih. Nah ini teman-teman kamar kita dengan view seperti ini. Ini baru keluar dari Kupang teman-teman. Samnoy udah langsung ini deh, langsung ada ombak, emang langsung kerasa gitu gelombangnya, dan kayak gitulah. Terus kemarin ferry juga pada nggak jalan karena emang lumayan gede gelombangnya, kerasa banget. Ini kapal DLU yang gede gini aja kerasa, apalagi ferry yang itu ya, kan dia nggak membelah kalau ferry. Gimana Mas Nay? Angkat bendera putih deh guys. Tadi dia di atas sana tuh, turun sini biar momentumnya nggak terlalu kerasa.
Ini kelihatannya seperti rata ya teman-teman, tapi gelombangnya lumayan kenceng. Di sini nih kapalnya lumayan oleng. Nanti kalian bisa lihat hempasan ombaknya di situ. Warna putih. Sudah ada yang angkat bendera putih. Sudah ada yang angkat bendera putih, guys. Raman, angkat telepon orang. Aku jaket Lampung ya. Lumayan sih teman-teman. Gelombangnya pantas. Ini kemarin tuh ada pengumuman dari ASDP Kupang kalau feri-feri yang melayani rute ke Sabu, ke Rote, ke Aimere, Waingapu, terus kemana lagi kemarin ya, itu nggak jalan ferinya. Ternyata memang di tengah gelombangnya lumayan besar. Ini berdiri gini aja dah. Ini kalau ke Pulau Dana yang di ujungnya Pulau Rote itu lebih parah lagi gelombangnya seperti ini. Asik. Sudah mulai keluar obat-obatannya guys. Nah, udah bendera putih dia. Menang lo padahal kenaan lo. Kalau menang kok. Iku udah baik. Ayun-ayun. Ini sampai nemu mending nih jopo sih kena udara. Ndelok langit. Dia sebelungker guys. Cano ya man. Kamar lagi. Sanera. Coba iya. Mau atau mutar kok. Oke, mari kita ke iPhone S. Teman-teman, ini jam 12.18 kita dapat makan siang. Ada sayur, ada apa ini, dapat air minum. Nah ini teman-teman menunya, daging, sambal, sama sayur daun singkong. Ini tahu nih apa ini yang itu ya. Di kelas 2 ini toilet prianya itu barengan seperti ini teman-teman. Ada wastafel, ada toilet jongkok. Ada ini pengering tangan, ini pispot buat pipis. Ini ada toilet duduknya juga, lengkap dengan tombol-tombolnya khas Jepang. Oke, yang lain masih pada tidur. Saya mau lihat-lihat di luar, nyari angin. Selamat siang, informasi bagi pelanggan KM Dharma Kartika 5 yang berumah bahwa hidangan makan siang telah siap disajikan. Bagi pelanggan kamar kelas PNB kelas 1, kelas 2 maupun kelas 3 yang masih berada di luar ruangan, kami persilakan Anda untuk kembali ke kamar Anda. Sana ada pengumuman untuk pengambilan makan untuk ekonomi duduk, ekonomi tidur, dan ini supir golongan 4, 5, 6 kalau nggak salah teman-teman. Nah selain itu diantar, misalnya kelas 1, kelas 2, VIP itu diantar. Nah tadi sebelum pengumuman saya sudah dapat diantar duluan karena memang kamar saya itu paling ujung. Jadi ya, saya udah selesai makan baru ada pengumuman. Ini gelombangnya lumayan tinggi, anak-anak di dalam pada puyeng semua, pada tidur. Saya sendiri yang siap makan. Itu gelombangnya kayak gitu-gitu nggak kelihatan ya, padahal kapal segede ini tuh kerasa gitu. Biat karena terlalu goyang jadi pada pegangan teman-teman ya. Kapal goyang parah sih ini, walaupun segede ini ya kan, emang gelombangnya lumayan tinggi. Kalau nggak
pegangan kadang biar bayut gitu. Aku pengen lihat tuh yang antri makan yang ekonomi gimana ya teman-teman, kasih lihat yuk. Jadi waktu yang pertama saya juga naiknya di VIP kan, jadi nggak bisa lihat. Nah, antrinya tuh bawa tiket yang dikasih teman-teman kayak. Dan buka lagu biar kita diskon marahnya. Antri makannya di restoran teman-teman, di ruang makan di sini. Bawa tiket masing-masing. Tiket yang brand-brandan itu ada barcode-nya, dibawa ke sini. Ini ombaknya lumayan parah, soalnya pada di restoran Wala kiri ini. Ini pintu masuk musolanya dari sini. Dilepas alas kaki, terus di dalam tuh ada tempat wudhunya. Di dalam ada smoking area, terus di sini ada tempat cukur. Ini ombaknya lumayan besar, kalau nggak terbiasa memang agak puyeng sih. Goyang-goyangan kapalnya, pada pegangan tangan semua, ada pegangan. Ini masih kayak mual tuh yang kaos putih. Ini buat teman-teman, buat antisipasi kalau mau naik kapal seperti ini, mending bawa antimo ya. Nah, ini pintu masuk kemarin teman-teman di sini. Pintu masuk ke parkiran mobil. Kunci. Dan di sini juga ada tempat charging. Ada tempat charging masing-masing, ada port USB di dalam. Ada seperti ada port USB, ada colokan. Jadi kalian bisa ini kalau ngecas jagain sendiri ya, karena ada kuncinya kalau nggak salah. Tapi nggak lihat ada kuncinya. Nah, ini antri makannya di sini. Ada yang buat driver, ada yang buat penumpang, beda. Yang di sebelah sini ini buat driver golongan 456 kalau nggak salah. Yang sana tuh buat penumpang. Yang ekonomi duduk, ekonomi tidur, dan ekonomi non-seat di sana. Hari ini penumpangnya rame. Yang penumpang non-seat juga ada banyak ya, di selasar kayak gini. Ini biasa yang non-seat yang nggak ada tempat duduk. Nah, ini foto yang bawaan aslinya dari Jepang teman-teman. Saya dulu tuh pernah naik kapal ini dari Miyazaki kalau nggak salah. Dan ini foto asli dari kapal yang dibeli dari Jepang ini. Belum dirubah sampai sekarang. Itu kamarku tadi ada di sini, di kamar kelas 2, 201 sampai 206. Ini ruang VIP. Aku pengen duduk di situ tuh, ruang VIP. Sekarang jam 17.02, kita sudah melewati masa-masa krusial. Tadi memang pas baru berangkat itu ombaknya lumayan besar teman-teman. Oh, sampai gini-gini itu. Ini udah jackpot ini. Udah kalah deh, aduh pengsan. Ya kasihan tadi lihat mukanya tuh. Terus sekarang udah mulai landai dan hari ini mudah-mudahan sunsetnya bagus. Pak Ade lagi keliling lihat-lihat fasilitas kapal. Aku nggak tahu nih mau keliling apa enggak, karena di video-videoku sebelumnya sudah lengkap juga sih sebenarnya fasilitas kapal, karena kapalnya sama. Tapi nantilah aku sekilas liatin update-nya ya setelah docking seperti apa. Nah, yang kelihatan banget kan di atas tuh kemarin ada bangku-bangku santainya udah nggak ada. Bagian belakang di kamar juga sama aja sih kayaknya.
Kita lagi nunggu sunset, kita belakang di lantai berapa ini? 2 kalau nggak salah, 2 apa 3. Karena tadi ombaknya nggak terlalu itu. Ini si Pak D ini tadi tepar ya. Padahal kemarin udah wanti-wanti, beli antimuk, gua kapalnya gede, aman. Tapi udah itu kena, aduh, baru berangkat langsung kena ombak, ciu, langsung pada pucat mukanya. Saya sih aman alhamdulillah. Ya gitulah. Ya, sepertinya senjanya juga ketutup mendung hari ini. Kita lihat aja. Let's go. Nah ini kunci kita teman-teman di kamar kelas 2 yang 4 orang. Dapat kunci seperti ini. Kuncinya masih bawaan dari Jepang ini. Kalau kalian tahu ini kuncinya apa nih bacaannya teman-teman. Pakai Google Lens harusnya bisa, cuma lagi nggak ada sinyal di sini. Kunci seperti ini. Bagus sih, jadi nggak kebawa. Dan untuk dapetin kunci tadi ini kita harus deposit 100.000 ya. Sama waktu saya di VIP juga gitu tuh. Kalau VIP kuncinya sudah ngetap sih, udah kayak kunci-kunci hotel gitu. Ini masih kunci biasa. Ini bawaan kapal aslinya ini. Mereknya apa ini, Pak? Kita lihat ya. Oshima Tokyo Japan. Masih kunci-kunci dari kapal waktu dari Miyazaki ini teman-teman. Ini di sini agak landai, enak, nggak terlalu ini, masih ada angin juga. Restoran di atasnya juga di atas ya, di tempat tinggi ya, jadi masih agak kerasa momentumnya. Nanti kita ke sana deh untuk lihat sunsetan.
Oke teman-teman, ini jatah makan jangkrik. Oke teman-teman, ini jatah makan malam kita sudah dapat. Ada itu kayaknya daging, terus ada sambal, semangka, mie, sama ini ada sup sedikit udang. Itadakimasu. Oke teman-teman, sekarang jam 19:53, kita sudah mau sandar di Pelabuhan Waingapu di Sumba Timur. Yuk kita lihat proses sandarnya yuk. Tadi barusan hujan lebat nih teman-teman. Nah itu sudah kelihatan daratan Sumbanya. Nah itu sudah Pelabuhan Waingapu di depan teman-teman. Ini suasana kafetaria kalau malam teman-teman. Jadi kita sampai mana? Sumba. Ya, BK Deck muka belakang sudah siap teman-teman. Kita akan proses sandar. Gak tahu nih kita sandar kanan apa sandar kiri ya. Oke teman-teman, di depan ini sudah ada Pelabuhan Waingapu. Coba kita lihat ya Pelabuhan Waingapunya. Penumpang Waingapu di situ. Pelabuhan Waingapu. Bagi para pelanggan dengan tujuan dari Pelabuhan Waingapu, silakan Anda segera mempersiapkan diri. Beserta barang bawaan Anda akan tidak tertinggal maupun tertukar dengan milik orang lain di atas kapal. Informasi bagi pengguna berkelas KB kelas 1 maupun kelas 2, silakan Anda semua masing-masing di lobi informasi. Ini suasana kabin ekonomi tidur teman-teman. Anda agar tidak tertinggal maupun tertukar dengan milik orang lain di atas kapal. Informasi bagi pengguna kamar kelas KB kelas 1 maupun kelas 2, silakan Anda semua masing-masing di lobi informasi. Dan bagi pelanggan komunitas bawah 45 dan dengan tujuan Pelabuhan Waingapu, silakan Anda segera bersiap-siap di kendaraan Anda masing-masing. Guna mencet proses bongkar kendaraan. Ada di Dharma Lautan Utama, aku dari sekitar petugas Dharma Kartika 5, mohon maaf yang sebesar-besarnya bila dalam pelayanan. Akhirnya jam 20.05 kita persiapan sandar di terminal penumpang Waingapu teman-teman. Ayo Duta Delu nyanyi singlenya. Lautan utama. Nah teman-teman, kita sampai di terminal Waingapu, kita sandar kanan. Ini sandarnya sudah lancar. Kalau pertama dulu tuh agak ngeraba-ngeraba karena baru pertama kali sandar, dan waktu itu kita disambut sama Pak Bupati teman-teman di sini, Bupati Sumba Timur. Dan buat kalian yang belum tahu, Waingapu ini adalah ibu kota dari Kabupaten Sumba Timur. Ini terminal udah bagus, udah baru. Terminal lamanya tuh kalau nggak salah di sana itu. Nah itu tuh ada kapal perintis kalau nggak salah, kapal apa itu. Nah akhirnya sampai terminal penumpang Waingapu lagi teman-teman. Jadi saya lagi ngedit yang Sumba, terus sampai Sumba lagi malah ini. Ini terminal penumpangnya itu rumah-rumah adat dari suku-suku yang ada di Waingapu teman-teman. Kayak di rumah-rumah di daerah Kampung Tarung, Kampung Praicing itu, Pratenggaro itu mirip-mirip seperti ini. Kampung Rende yang di Sumba Timur ini Kampung Rende mirip-mirip seperti itu. Dan ini lagi hujan, lagi gerimis. Nah ini kondisi di dek bawah teman-teman ketika sandar di Waingapu. Banyak yang turun di sini juga ternyata. Mereka habis long weekend kali ya. Habis long weekend libur ke Kupang terus balik sini. Ada bis juga tuh, ada big bus. Kayaknya yang Trans NTT itu. Lah ini Trans NTT kayaknya. Ya Trans NTT teman-teman. Tadi kita lihat sopirnya ada di atas. Ini nunggu ramdor dibuka.
4:20:24, Ramdor sudah mulai dibuka dan penumpang sudah ramai mau turun ke Pulau Sumba. Welcome to Pulau Sumba teman-teman, di Waingapu, Sumba bagian timur. Akhirnya sampai lagi di terminal penumpang Waingapu. Lagi hujan teman-teman di sini. Ini banyak yang nawarin gerobak-gerobak juga. Sawah po, untung sa rem ada. Kalau tadi may takot naman ay Ini suasana di Pelabuhan Waingapu teman-teman di tanggal 1 Februari 2025. Cukup ramai penumpang yang turun dari sini. Mungkin mereka habis liburan kali ya, habis long weekend dan hari kejepit nasional kemarin kan banyak itu. Mulai dari Imlek, terus Isra Miraj kemarin. Jadi banyak yang liburan ke Kupang mungkin dan sekarang baru pulang. Ini kita mau coba keluar nyari makanan, sesuatu yang bisa dimakan di warung-warung di depan situ. Ini pelabuhannya becek. Ini jalan pelabuhannya. Jadi harus, apalagi hujan sekarang. Ini suasana di depan Pelabuhan Waingapu teman-teman. Pas ada kapal sandar. Lagi rame di sini yang jemput, jadi agak macet. Nah, ada beberapa truk juga yang turun di sini. Itu si Pade mau cari penyetan ayam. Gak tahu ada bang enggak. Kayaknya sih jarang ya udara sini. Ada yang jual-jual kue gini dulu. Juga banyak penumpang-penumpang yang mau masuk kayaknya, tapi belum diizinkan masuk mungkin ya, karena masih ada proses. Enggak ya, harusnya kan ini. Penumpang sudah nunggu di ruang tunggu kalau kayak gini kan. Ya, yang jemput-jemput aja nih kayaknya teman-teman. Ini biasa proses bongkar muat itu sekitar 3 jam kalau nggak salah. Ini Trans NTT teman-teman, melewati turun dari
Oke teman-teman, ini kita keluar dari kapal mau nyari sesuatu yang bisa dimakan. Pak Ade itu lagi ngidam banget dengan penyetan ayam teman-teman. Dan semoga saja kita dapat ya. Dan ya mungkin videonya akan saya akhiri sampai di sini. Terima kasih buat kalian sudah nonton sampai selesai videonya. Sampai ketemu di episode-episode selanjutnya.